Halo teman-teman, kembali lagi di channel Analisis Laporan Keuangan oleh Edwin. Oke, untuk di video kali ini kita mau bahas ICBP, ya Indofood CBP Sukses Makmur TBK gitu. Menarik atau enggak? Nah, belum tahu. Mari kita lihat laporan keuangannya gimana gitu. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri, oleh Edwin ya, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya gitu. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanyalah edukasi dan informasi umum aja. Jadi bukan merupakan rekomendasi investasi ya. Jadi nggak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual atau menahan suatu saham gitu ya, khususnya ICBP nih. Nah, jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Jadi teman-teman harus lakukan riset mandiri, ya analisis lebih mendalam, atau konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional bila diperlukan. Nah, oke. Jadi untuk melihat suatu perusahaan di bursa efek gitu, harus ada kriterianya gitu ya. Ada 3 kriteria yang biasa saya gunakan gitu. Apakah saham ini bagus atau enggak gitu ya, layak diinvestasikan atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Kenapa harus dividen sih gitu ya? Nggak pernah bosan saya katakan dividen gitu. Karena dividen ini adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham gitu. Kita posisinya bukan komisaris, bukan direksi gitu, nggak dapat gaji gitu ya. Keuntungan kita dari bursa cuma 2, yaitu dapat dividen atau dari capital gain gitu, kenaikan harga sahamnya. Tapi kan nggak selamanya kita mau fokusnya pada capital gain terus gitu. Pasti kadang kita pengennya ada dividennya juga gitu. Kalau saya melakukan sukanya kombinasi keduanya gitu. Jadi capital gain iya dan dividennya juga iya gitu ya. Nah, kenapa gitu ya dividen? Yang kedua gitu ya, dividen ini adalah bukti nyata kalau perusahaan ini memiliki kondisi bisnis yang sehat gitu, kondisi bisnis yang memang terbukti untung gitu ya, bukan untung-untungan di atas kertas aja gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang misalnya katakanlah untung terus ya, tiap kuartal untung, tiap tahun untung, tapi nggak pernah bagi dividen. Nah, itu apa harus dipertanyakan gitu, untungnya beneran untung atau hanya untung-untungan saja, atau hanya memperkaya direksi, komisaris, atau hanya menguntungkan pengendalinya aja gitu ya. Nah, itu kan kita kan pemegang saham gitu ya, yang membeli perusahaan, harus dong harus dapat dividen gitu. Jadi jangan mau lah kalau misalnya saya sih berinvestasi di perusahaan yang nggak bagi dividen, saya nggak mau gitu. Nah, karena banyak sekali gitu perusahaan yang untung terus, tapi ternyata ketika dibuka laporan keuangannya malah untuk hal lain gitu ya. Jadi pemegang saham rasanya kayak dirugikan gitu. Nah, jadi memang teman-teman ya harus hati-hati gitu ya. Dan pastinya ketika udah mendapatkan nih perusahaan yang bagus, perusahaan yang bagi dividen gitu, perusahaan itu harus dihargai di bawah nilai wajar atau under value gitu. Jadi teman-teman nggak boleh, janganlah beli yang sahamnya over value gitu, yang udah kemahalan gitu, karena apa? Rawan koreksi. Kalau rawan koreksi maka dekat dengan resiko capital loss gitu, atau rugi penurunan nilai saham. Lebih sialnya lagi kalau udah capital loss dan perusahaan nggak bagi dividen, terus perusahaan ternyata bermasalah, akhirnya harganya jatuh di 50, itu celaka sekali gitu. Anda bisa kehilangan modal gitu. Jadi sebelum teman-teman investasi gitu ya, please use your common sense gitu. Gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi gunakanlah gitu ya, yang masuk akal aja gitu. Jadi kalau nggak masuk akal sebaiknya jangan. Dan jangan juga ikut-ikutan kata orang gitu ya. Jangan ikut-ikutan kata si A, kata si B, kata si C, termasuk kata saya gitu ya. Kata saya bilang bagus ya, lihat dulu gitu ya. Anda harus analisis lebih lanjut gitu, karena yang saya buat di sini ya hanya untuk sharing aja gitu ya. Gimana sih pendapat saya tentang perusahaan ini berdasarkan laporan keuangannya gitu. Nah, tadi karena disebut dengan nilai wajar gitu ya, ada nilai wajarnya. Jadi memang metode saya gitu yang saya biasa lakukan itu mengikuti konsep value investing. Jadi saya akan membeli pada saat harganya ini di bawah nilai wajar gitu ya, PBV-nya kurang dari 1. Misalnya belinya di PBV 0,9, maka itu sudah potensi profit 11,11% gitu. Atau belinya di 0,8, potensi profitnya 25%. Atau beli 0,7, potensi profitnya udah 42% gitu. Seperti itu aja gitu. Kalau saya sederhana gitu, pakai PBV aja untuk take profit gitu. Makanya cari perusahaan-perusahaan gitu yang PBV-nya kurang dari 1. Tapi tentu saja gitu ya, PBV kurang dari 1 ini banyak value trap-nya. Makanya kenapa saya menyusun kriteria ini, dividen dan kondisi bisnis yang sehat gitu. Saya melakukan ini sudah dari 2016 sampai sekarang
gitu ya. Jadi saya cukup tahu gitu ya mana perusahaan yang benar-benar ya baik gitu ya secara profitabilitas atau secara arus kas, dan mana yang tidak. Jadi ketika sudah ada di level tertentu gitu, misalnya teman-teman beli atau saya misal beli misalkan ya di PBV 0,6 gitu, sudah cicil beli aja di situ. Jadi ketika saat waktunya gitu kan, perlu waktu tuh panjang. Nah harga sahamnya ketika mencapai PBV sama dengan 1, disitulah take profitnya, exit gitu. Atau kalau ketika perusahaan itu memang sangat-sangat baik gitu, maka teman-teman boleh hold aja gitu lebih lama, nggak masalah gitu. Jadi metode ini ya fleksibel yang saya lakukan gitu ya, nggak saklek di satu rule gitu atau beberapa rule, enggak gitu ya. Cuman memang pada saat memilah perusahaan di bagian screennya itu memang cukup strict gitu ya, karena ya tadi untuk menilai apakah benar-benar nih perusahaan ini punya bisnis yang sehat atau tidak gitu. Jadi prinsipnya apa teman-teman? Ya teman-teman harus sabar dan orientasinya pada jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Karena kalau misalnya jangka pendek ya itu sulit gitu ya. Yang namanya investasi pasti perlu waktu gitu, perlu efek waktu supaya nilainya bisa bertambah gitu. Makanya kenapa teman-teman harus fokus pada value atau nilai intrinsik perusahaan gitu. Kenapa gitu? Ini saya berikan contoh misalnya PBV gitu ya, saya kan menggunakan PBV. PBV itu kan price to book value gitu. Price ini berubah setiap hari. Ya, kemarin berubah gitu ya, hari ini berubah, apalagi selama jam perdagangan itu berubah setiap detik gitu, berubah setiap hari yang pasti gitu ya. Sedangkan kalau bisa kita fokusnya pada value, misalkan saya gunakan book value yang saya gunakan, ini berubahnya setiap 3 bulan sekali atau setiap ketika laporan keuangan ini muncul gitu kan. Ketika laporan kuartalannya terbit gitu, maka kan diupdate, value-nya diupdate. Jadi bekerjanya hanya 4 kali setahun gitu ya, setiap 3 bulan sekali untuk mengecek dulu gitu ya, value-nya sudah berubah atau tidak gitu. Baru ketika sudah fokus di value, barulah nanti masuk ke price gitu. Nanti Anda akan menentukan kapan entry-nya dan kapan exit-nya gitu. Jadi nggak sembarangan. Kenapa? Karena harga saham ini pada akhirnya gitu ya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang, nggak jangka pendek gitu. Jadi saya nggak akan bahas saham-saham yang memang sedang digoreng market maker atau yang memang anomali sekali gitu ya. Itu pasti sifatnya mungkin ada sentimen atau yang tadi digoreng gitu ya. Jadi saya nggak akan membeli perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kenapa? Banyak kok contohnya ya, kalau misalnya teman-teman lihat di bursa efek yang harga sahamnya mungkin gocap atau 50 gitu. Coba deh Anda buka laporan keuangannya. Pasti itu perusahaan-perusahaan yang kebanyakan bermasalah gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati gitu. Dan jadi makanya teman-teman wajib sekali gitu ya memahami laporan keuangan gitu. Jadi di laporan keuangan ini ada apa aja? Ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas gitu ya. Semuanya ini dipelajari gitu ya. Ya nggak harus semuanya mendalam sekali, nggak perlu gitu ya. Yang penting teman-teman ini aja paham gitu ya, paham gitu mana pos-pos keuangan yang memang mau yang jadi favorit teman-teman gitu. Saya juga nggak pakai semua kok gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat nih, ini pos-pos keuangan yang saya gunakan gitu ya. Jadi ketika saya menggunakan pos-pos keuangan ini gitu ya, nanti akan ada 7 gitu ya, akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat gitu, yang layak diinvestasikan. Ini versi saya gitu ya, versi saya gitu. Yang pertama gitu ya, bisnisnya sehat, menghasilkan kasnya nyata gitu. Dari pos-pos keuangan apa bisa lihat ya, ini yang semua di dalam kurung ini gitu. Yang kedua gitu, kalau misalnya udah bisnisnya sehat, pasti punya likuiditas dan keberlangsungan operasi yang baik gitu. Makanya dia bisa bayar dividen gitu. Tentu aja perusahaan tersebut juga nanti harus bisa mandiri finansial gitu ya, nggak tergantung pada utang melulu gitu. Kalau perusahaan yang nggak bagus, nggak memanage arus kas dengan baik, maka nanti akan melakukan pinjaman lagi, tergantung lagi dengan dana pihak ketiga gitu. Nanti akan ada beban bunga yang semakin lama semakin besar, nantinya akan menggerus pertumbuhan gitu ya, menggerus profit dan menggerus arus kas gitu. Nanti teman-teman bakal dapat apa? Nggak akan dapat apa-apa gitu ya, capital loss gitu karena perusahaan yang jelek gitu, nggak dapat dividen juga, ruginya double gitu. Maka perusahaan itu juga harus memiliki pertumbuhan dan ekspansi jangka panjang gitu. Harapannya kenapa? Supaya di masa mendatang perusahaan ya untungnya semakin besar gitu. Alhasil nanti akan menguntungkan pemegang sahamnya. Dan pastinya setiap perusahaan juga pasti harus menjaga kepercayaan setiap investor dan kreditor yang berhubungan gitu, nggak sembarangan gitu. Apalagi kalau misalnya pihak kreditor, kan itu pasti kreditor akan melihat, kita akan menilai suatu perusahaan tersebut layak nggak dibeli pinjaman atau tidak. Dan yang terakhir ya berkenaan dengan valuasi dan stabilitas sahamnya gitu ya. Jadi
membelinya juga ya kita harus yang bagus juga gitu, jangan yang terlalu mahal gitu. Dan tentunya perusahaan yang memang dia bagus, harga sahamnya itu akan cenderung stabil dan akan cenderung meningkat kalau memang performa perusahaannya bagus. Nah, jadi apa aja sih yang saya lihat gitu ya dalam melihat satu perusahaan? Pasti saya screening dulu. Jadi ada 7 syarat utama screeningnya. Yang pertama apa? Dividend payment history ya. Yang kedua gitu ada saldo laba, PBV, PER, CFO, CFI, CFF. Gitu. Cuman memang yang terpentingnya itu di ini. Dividennya minimal 3 tahun terakhir. Tidak boleh bolong. Dan yang kedua yang terpenting itu ini. PBV-nya, karena ini value yang saya gunakan. Gitu ya. Wajib sekali di bawah dari 1. Sedangkan kalau PER ini hanya ya untuk tambahan aja. Untuk melihat profitabilitas perusahaan. Gitu. Nah, jadi nanti seperti ini tampilannya. Gitu. Ini Excel yang biasa saya gunakan. Gitu ya. Teman-teman bisa download. Ini semuanya ada di deskripsi video gitu ya, passwordnya ALK Edwin, jadi boleh di-download aja, isi bareng-bareng supaya sama-sama untuk belajar gitu ya. Oke, jadi kita sekarang langsung masuk ke analisisnya. Di analisisnya ini kita ICBP di sebelah kanan layar. Ini laporan keuangannya ya, kuartal 2 2025 tuh per tanggal 30 Juni gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke case screeningnya. Di screeningnya tadi kan disebutkan gitu ya, bahwa perusahaan harus membagikan dividen 3 tahun terakhir. Nah, ini sudah ada datanya yang sudah saya cari. Dan untuk ICBP ini memang ya dia bagi dividen rutin gitu ya, 3 tahun terakhir gitu. Gak harus 3 tahun, kalau lebih panjang riwayat pembagian dividen justru jauh lebih bagus gitu. Artinya memang perusahaan terbukti baik gitu ya, dia menjaga kepercayaan investor, menghargai pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya sudah sudah lolos screening, kita oke saja. Teman-teman boleh input oke. Nah, lalu masuk ke bagian kas dan setara kas. Ini adalah uang gitu yang berada dalam dompet perusahaan gitu ya. Jadi uangnya ini si kas setara kas ini adalah aset paling liquid yang digunakan untuk pembayaran, baik itu pinjaman, gaji karyawan, pembayaran pada supplier, semuanya ini pakai kas dan setara kas. Jadi kenapa makanya nilainya ini harus dipindahkan gitu. Jadi gunakan angka yang ada di sini. Kenapa dibuat 2 gitu ya, kiri dan kanan gitu ya, dengan periode sebelumnya, supaya bisa melihat apakah ada kenaikan atau penurunan gitu. Jadi ini kita pindahkan aja angkanya. Nah, ini udah keluar nih, angkanya meningkat ya, meningkat 2 juta gitu. Pastiin juga teman-teman melihat ini satuannya gitu ya, units ini IDR-nya, kalau ini kan dalam jutaan rupiah, di sini udah benar jutaan rupiah. Jadi ini nilainya berapa nih? 27 triliun ya, juta, miliar, triliun. Setelah dari kas dan setara kas, langsung loncat. Kalau saya tidak melihat liabilitas gitu ya, liabilitasnya nanti belakangan. Kalau memang lolos dari screening gitu. Nah, di ekuitas yang terpenting adalah saldo labanya gitu. Yang mana saldo labanya ini? Ada pos keuangan namanya saldo laba, cadangan umum. Ini cadangan umum ini adalah yang sudah ditentukan penggunaannya gitu ya. Nilainya 75.000 kali 1 juta gitu. Langsung aja pindahkan. Gitu. Nah, ini udah keluar angkanya ya. Teman-teman pindahin. Nanti baru keluar nih nilai total saldo labanya. Ini 41 triliun. Artinya apa? Artinya, perusahaan ECBP ini dari pertama kali beroperasi sampai ke laporan kuartalan ini terbit telah menghasilkan profit sebesar 41 triliun gitu. Artinya, perusahaan ini memang benar-benar untung gitu ya. Untung, maka kenapa dia bisa membagikan dividen. Karena kalau perusahaan yang nggak ada saldo laba atau yang dia pos keuangannya defisit atau nama lainnya akumulasi kerugian, maka tidak akan bisa membayar dividen gitu. Jadi teman-teman dengan mengetahui adanya saldo laba gitu ya, positif, sudah menyelamatkan gitu ya dari banyaknya perusahaan yang buruk gitu. Jadi maksudnya kalau teman-teman cek gitu ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang buruk ini saldo labanya negatif. Artinya perusahaan itu terus rugi melulu dari pertama kali beroperasi sampai sekarang gitu. Jadi pos keuangan saldo laba ini adalah hal yang terpenting, harus dilihat juga gitu untuk saya gitu. Setelah ditulis tuh screeningnya, kalau positif dia oke. Nah, sekarang langsung masuk ke ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik di mana? Yang ini, pos yang ini, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk gitu ya, 47 triliun. Langsung diisikan saja bersama dengan KNP-nya atau kepentingan non pengendali ya, langsung diisikan.
Nah, ini udah keluar nih. Nah, ini lihat nih. Ada analisis rasio ya yang di paling bawah tuh. Rasio saldo laba terhadap modal awal gitu. Ini nilai 1,49. Artinya apa? Artinya modal yang sudah ditanam gitu ya, sudah menghasilkan profit senilai 1,49 kali modal gitu. Itu artinya ini perusahaan ya udah balik modal gitu ya, kan minimal nilainya 1. Kalau 1 itu contohnya gini, teman-teman punya bisnis modal 1 miliar telah menghasilkan untung 1 miliar. Nah, berarti saldo labanya ya 1 gitu ya, kan dibandingkan dengan modal awal, dan ini sudah lebih. Ini perusahaan yang baik gitu ya, sudah bagus modalnya berkembang gitu. Tapi sayang untuk PBV-nya ini masih lebih dari 1 ya, masih kemahalan gitu di 2,3. Jadi untuk perusahaan ini ya saya skip. Kita langsung matikan saja, close saja laporan keuangannya gitu, langsung cari saham yang lain. Oke, jadi setelah dari ekuitas langsung loncat ke bagian laba rugi. Di laba rugi ada apa? Gitu ya, di laba rugi saya hanya melihat 3 pos keuangan yang terpenting, yaitu net sales atau revenue atau total sales gitu ya, atau pendapatan gitu. Jadi istilahnya memang agak berbeda sedikit gitu, tapi sama aja. Adalah nilai yang paling atas ini. Gitu ya, nilai yang paling atas. Langsung dipindahkan angkanya gitu. Kenapa net sales ini harus kita lihat gitu ya? Karena semakin tinggi net salesnya, artinya perusahaan ini semakin bertumbuh gitu. Banyak customer yang pakai barang atau jasanya gitu. Jadi relevan gitu. Kalau misalnya pendapatannya turun gitu, ya artinya produknya udah nggak relevan gitu. Yang ada alternatif lah mungkin dari perusahaan lain gitu, atau dari perusahaan yang sejenis gitu ya, bisnisnya sama gitu. Jadi penting sekali melihat pertumbuhan dari pendapatannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tarik dari periode-periode sebelumnya, nanti dilihat trennya naik nggak gitu. Yang bagus itu ya kalau naik terus gitu ya, meskipun ya hampir mustahil gitu ya, pasti ada ya setidaknya koreksi minor gitu ya, tapi yang bagus memang cenderung naik. Setelah itu melihat di gross profit. Gross profit atau laba bruto ini adalah nilai dari pendapatan yang dikurangi dengan HPP atau beban pokok penjualan ya, COGS gitu. Nah, ini langsung keluar nilainya pakai angka yang ini. Buat apa sih kita tahu ini salah ketik harusnya di sini ya. Kita tahu laba kotor gitu ya. Laba kotor ini adalah untuk melihat efisiensi dari inti bisnis perusahaan gitu. Jadi apakah barang atau jasa yang dijual ini setelah dikurangi harga modal, apakah bisa tetap besar gitu ya. Jadi untuk melihat juga apa kompetitifnya gitu ya, produk kompetitif ini bagus nggak gitu ya, karena semakin besar gross profitnya terutama di GPM-nya, maka perusahaan ini semakin bernilai gitu. Contohnya kalau misalnya kita membeli tas mahal gitu, mungkin katakanlah modalnya 10.000 dijual 100.000, berarti gross profit marginnya berapa? 90% gitu ya. Jadi orang rela mengeluarkan uang lebih gitu ya, membeli barang gitu ya, tapi padahal harga modalnya sedikit gitu. Karena semakin besar gross profit marginnya, maka net profit marginnya akan besar juga, karena nanti gross profit nanti dikurangi beban lain-lain. Tuh, misalnya beban penjualan, beban umum, beban keuangan, DLL lah gitu ya. Nanti akan mendapatkan angka final yang merupakan inti dari laporan laba rugi, yaitu apa? Ini, laba bersih. Laba bersihnya di mana? Cari di halaman berikutnya nih. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, yang ini nih. Gitu ya, jadi langsung dipindahkan aja. Nah, ini langsung keluar nih. Per-nya berapa gitu ya. Nih, nanti keluar juga nih net profit marginnya gitu. Bayangkan kalau gross profit marginnya aja GPM misalnya 15, ya ini net profit marginnya pasti cuma 1% gitu. Kalau lebih kecil lagi ya pasti rugi gitu. Jadi penting sekali GPM-nya ini sufisien ya, cukup gitu. Nah, PR ini 9,87 gitu ya. Jadi dia masuk ke screening saya nih, kurang dari 15 gitu. Dia relatif murah secara profitabilitas gitu. Jadi ini cukup menarik gitu ya, dari segi profitabilitas ini bagus dan murah. Baru kita cek langsung ke yang terakhir gitu ya. Yang terakhir itu adalah laporan arus kas, atau laporan ini yang biasa sering dilupakan oleh analis-analis saham gitu, karena ya nggak menarik juga gitu ya, kesannya kayak susah, padahal ini adalah laporan dari validasi laporan laba rugi gitu ya. Kenapa gitu ya? Contoh ini kita lihat dari penerimaan kasnya, ini 35 triliun ya. Pindahkan dulu, baru nanti saya jelaskan artinya apa.
Nah, ini udah ditulis nih. Ada keluar rasionya nih. Rasio receipts to revenue ya 94%. Artinya apa? Misalnya gini, Anda menjual suatu barang seharga 37 juta gitu ya. Nah, uang yang Anda terima itu 35 juta gitu. Kemana 2 juta lagi? 2 juta lagi nanti akan berubah menjadi piutang yang harus Anda tagih gitu. Jadi, yang bagus itu kalau misalnya rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini tinggi, mendekati 100%. Itu yang bagus. Gitu, semakin dekat 100% semakin baik karena jumlah uang yang diterimanya ya semakin pas gitu ya. Gitu. Jadi ini ada hubungan dengan manajemen uh, uang kas gitu, penagihan piutang gitu. Jadi pastikan gitu ya, kayak kalau misalnya teman-teman jual rumah kan pasti DP tuh, misalnya DP, pasti ini rasio penerimaan kasnya pasti jomplang gitu, mungkin di 60%, 50% gitu. Jadi jangan seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kas yang diterimanya sedikit, bagaimana mungkin bisa membayar ini tuh? Membayar supplier, bayar beban produksi, bayar gaji karyawan, bayar pajak, bayar apa? Beban bunga gitu. Pakai logika aja gitu ya. Jadi harus penerimaan kasnya harus tinggi gitu. Nah, jadi memang untuk uang kas ini, kas setara kas ini dia punya 3 fungsi. Fungsi operasi gitu yang tadi seputar biaya operasional gitu ya. Nanti akan dikurangi dapat hasil bersihnya ini. Langsung dipindahkan dulu. Ya, dipindahkan. Nah, nanti keluar nih, ini hasilnya bagus, polanya positif gitu ya. Jadi uang kas yang diterima setelah bayar gaji ini itu gitu dapat uang nih 4 triliun. Gitu ya. Nah, sisa uang 4,8 triliun ini nanti dibelanjakan gitu ya nih, penambahan aset tetap untuk ekspansi gitu. Jadi kalau ini aktivitas investasi ini ya berkenaan dengan ekspansi usaha, nilainya bagusnya dia negatif dan ini negatif. Tuh lihat, minus 2,4 triliun. Nah, langsung dipindahkan angkanya. Gitu. Nah, jadi setelah bayar ekspansi, sisa uangnya dikemanain? Nah, ini arus kas dari pendanaan. Arus kas dari pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Kalau nilainya positif berarti perusahaan menerima utang tuh nih, penerimaan pinjaman ya, penerimaan utang bank. Kalau nilainya negatif gitu, maka membayar utang bank gitu. Jadi yang bagus yang mana? Ya nilainya harus negatif. Gitu ya, net CFF ini harus negatif yang bagus. Artinya perusahaan membayar pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Gitu, ini yang bagus. Biasanya kalau perusahaan yang buruk, yang nggak bagus gitu ya, biasanya nanti ini pendanaannya plus terus. Alhasil beban bunganya semakin berat, semakin besar gitu. Nah, ini udah kelihatan nih yang bagusnya ya polanya. Plus, min ya, CFO-nya plus, CFI-nya min, CFF-nya min. Uang kas yang diterima, bayar gaji masih positif, lalu dikurangi biaya ekspansi, dikurangi lagi bayar pinjaman, masih ada sisa uang kas 1,6 triliun yang masuk ke dompet perusahaan. Nah, ini adalah ciri yang sangat bagus gitu ya, perusahaan memiliki manajemen arus kas yang sangat-sangat baik. Makanya kenapa di screening checklistnya ini dia oke semua. Gitu ya, sangat bagus gitu. Jadi memang apa namanya, untuk menilai tadi performa perusahaan gitu nggak cuma dari laba rugi tapi juga dari laporan arus kasnya. Jadi kesimpulan untuk ICBP gimana gitu ya, ya dari pandangan saya gitu ya, ya untuk dividen nih bagus gitu ya, saldo laba positif gitu ya, bisa bagi dividen, tapi mungkin secara PBV-nya ini masih mahal gitu, jadi saya skip gitu ya, menurut saya masih terlalu premium. Tapi untuk profitabilitas ini sudah cukup murah ya, masih udah di bawah 15 gitu, di bawah 10 malah. Dan untuk CFO, CFI, CFF-nya juga ini sangat baik polanya ya, pola arus kasnya. Jadi secara arus kas perusahaan ini bagus ya, baik secara profitabilitas dan secara arus kas. Oke, jadi untuk teman-teman analisis dari ICBP sudah selesai sampai sini. Jadi kalau teman-teman ada request atau ada pertanyaan seputar tentang investasi saham, boleh silahkan komen aja di video, nanti akan saya respon gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk analisis laporan keuangan ICBP selesai sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.